Jiwa terpilih. Pagi itu berjalan seperti biasa. Mobil-mobil melintas, percakapan terdengar samar, ritme khas lingkungan sekitar. Lalu datanglah sirene, cahaya berkedip-kedip, memantul di jendela saat para petugas bergerak dengan kesunyian yang penuh urgensi. Mengetuk pintu, berbicara dengan nada pelan. Saat melangkah keluar, kamu merasakan beban penghakiman sunyi sebelum satu kata pun terucap. Tatapan sang petugas sulit dibaca. Sikapnya penuh perhitungan. Kami perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Tuduhan yang menyusul bukanlah sekadar sembrono atau putus asa. Tuduhan itu dirancang dengan cermat. Kamu bahkan tidak perlu mendengar seluruh rinciannya untuk tahu bahwa ini adalah jebakan, kebohongan yang sengaja ditanam. Bukan hanya untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menghancurkanmu. Lingkungan sekitar bereaksi. Beberapa berpura-pura tidak melihat, tetapi kamu merasakan tatapan mereka bertahan sedikit terlalu lama. Yang lain mundur, menarik anak-anak mereka masuk ke dalam rumah, seolah kehadiranmu sendiri adalah ancaman. Percakapan terputus begitu kamu mendekat. Mereka sudah memutuskan, bukan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan logika, tetapi berdasarkan bisikan. Ini bukan sekadar tuduhan. Ini adalah eksekusi. Kamu menatap para petugas, mengamati ekspresi dan sikap mereka. Beberapa dari mereka tahu, mereka sudah cukup lama melakukan ini untuk mengenali sebuah rekayasa. Tapi itu tidak penting sekarang. Begitu kata-kata itu diucapkan terhadapmu, roda sudah mulai berputar, penyelidikan dimulai, seluruh komunitas dipaksa masuk ke dalam ketakutan dan kecurigaan. Sebuah kisah telah ditulis, bahkan sebelum kamu memiliki kesempatan untuk berbicara. Dan memang itulah tujuannya. Sebelum kita melanjutkan, bagi kalian yang telah lama bersama terima kasih telah bergabung berlangganan dan telah memberikan super thanks, terima kasih atas subscribe, like, dan komen. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk menandai niatmu pada alam semesta. Biarkan video ini berulang kali diputar, bahkan di latar belakang, energinya nyata. Dan semakin kamu menyerapnya, semakin kuat efeknya bagimu. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk membela diri. Kamu dimaksudkan untuk jatuh. Tapi mereka yang merancang ini, yang bersembunyi di balik laporan anonim dan pernyataan palsu, telah melakukan kesalahan. Mereka meremehkan siapa yang mereka hadapi, dan mereka lupa satu hal, kebohongan menyebar dengan cepat. Tapi kebenaran selalu menemukan jalannya untuk terungkap, ketika tak seorang pun mengharapkannya. Kamu melihatnya, cara pintu tertutup sedikit terlalu cepat saat kamu lewat. Cara wajah-wajah yang dulu akrab kini berpaling, berpura-pura tak mengenalmu. Seolah-olah hanya dengan melihatmu, mereka bisa dianggap bersalah. Kamu mendengarnya, keheningan tiba-tiba dalam percakapan, bisikan-bisikan yang bertukar saat mereka mengira kamu tak mendengar. Suara mereka rendah, tapi beban kata-kata mereka tetap terasa. Ketakutan mereka terdengar nyaring. Tak peduli bahwa tuduhan itu tak masuk akal, bahwa tuduhan itu runtuh di bawah sedikit saja penyelidikan, bahwa tak ada seorang pun yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang sebenarnya telah kamu lakukan. Itu semua tak penting. Kebohongan tidak butuh bukti. Ia hanya butuh orang-orang yang percaya. Dan saat ini, mereka percaya. Kamu berjalan melewati sekelompok tetangga. Orang-orang yang dulu mengangguk sopan saat bertemu. Kali ini, mereka menegang. Seorang ibu menarik anaknya ke belakang, seolah-olah keberadaanmu sendiri adalah sesuatu yang harus dihindari. Gerakan kecil, penolakan halus. Tapi rasanya seperti pisau yang menusuk. Di tempat yang seharusnya memberimu rasa aman, kini justru menjadi medan perang sunyi. Dinding-dinding lingkungan ini menutup perlahan, menekan dengan setiap tatapan curi dan bisikan tertahan. Kamu bukan satu-satunya target. Kamu melihat retakan mulai terbentuk, menyebar lebih luas.
Orang-orang yang dulu berdiri bersama kini saling mencurigai. Siapa yang tahu lebih dulu? Siapa yang percaya pertama kali? Siapa yang menyebarkan? Benih-benih keraguan telah berkembang menjadi penyakit yang nyata, dan itu memang tujuan utamanya. Ini bukan hanya tentang kamu, ini tentang kendali. Seseorang ingin kamu terisolasi. Seseorang ingin kamu sendirian, tanpa pembelaan. Mereka pikir ketakutan akan bekerja untuk mereka. Mereka pikir beratnya tuduhan akan cukup untuk menguburmu. Mereka salah. Karena saat mereka mengawasi dari bayang-bayang, menunggu kamu hancur, kamu juga mengawasi. Mencatat, siapa yang berbalik badan, dan siapa yang ragu-ragu. Karena jika kebohongan bisa menyebar secepat ini, maka kebenaran pun bisa. Dan kamu masih berdiri. Untuk saat ini, itu sudah cukup. Kamu selalu tahu, ada yang tidak beres. Senyum mereka terlalu dipaksakan. Jabat tangan mereka terlalu dihitung. Rasa kebersamaan selalu hanya ilusi. Menunggu saat yang tepat untuk hancur. Dan kini, saat itu telah tiba. Tuduhan terhadapmu seharusnya menjadi ujian loyalitas, sebuah kesempatan bagi mereka untuk bersatu, untuk melindungi sesama. Sebaliknya, mereka justru saling berkhianat. Semuanya dimulai dari hal kecil. Tatapan curiga, bisikan pelan, percakapan tegang di balik pintu tertutup. Kini, bukan hanya dirimu yang diawasi. Kamu melihatnya saat para tetangga bertukar kata-kata singkat sebelum berpisah. Kamu mendengarnya dalam nada tajam seorang pemilik toko yang mempertanyakan mengapa seseorang tiba-tiba berhenti datang. Mereka tak lagi percaya satu sama lain, karena jika kebohongan bisa dibuat begitu mudah tentangmu, apa yang mencegah kebohongan lain terbentuk tentang mereka? Kebersamaan yang dulu mereka banggakan kini terkelupas, memperlihatkan sesuatu yang busuk di bawahnya. Dendam yang dulu terkubur kini muncul ke permukaan. Wanita yang bersumpah setia kepada sahabatnya kini mulai mempertanyakan apakah dia yang pertama kali menyebarkan rumor. Pria yang minggu lalu membela tetangganya kini mulai ingin tahu apa yang mungkin sedang disembunyikannya. Ini adalah kekacauan yang menyamar sebagai keteraturan. Mereka mengira dengan mengusirmu, mereka akan menemukan kedamaian, bahwa menjadikanmu sebagai penjahat akan membersihkan mereka dari dosa mereka sendiri. Tapi mereka salah perhitungan. Karena ketakutan yang membuat mereka melawanmu, kini membuat mereka saling mencurigai. Orang-orang yang dulu berada di pusat rumor, mereka yang pertama kali berbisik, kini mulai menjadi sasaran. Dan hanya soal waktu sebelum mereka mulai menghancurkan satu sama lain. Kamu mengamati, tanpa disadari, saat aliansi palsu mereka runtuh, saat cerita yang mereka susun dengan hati-hati mulai saling bertentangan. Kamu tak perlu melakukan apapun. Mereka sedang menghancurkan diri mereka sendiri. Dan mereka yang menyalakan api. Kini mereka berdiri di tengah kobarannya. Mereka pikir mereka telah menjebakmu. Mereka merencanakan setiap langkah, menyusun setiap kebohongan, menyebarkan setiap bisikan. Mereka pikir itu sudah cukup. Tapi ada sesuatu yang tak pernah mereka perhitungkan, sesuatu yang kini berbalik melawan mereka. Kamu merasakannya. Sebuah kekuatan yang bergerak tanpa terlihat, mengubah arah sebelum mereka bisa menenggelamkanmu. Seorang saksi maju untuk bersaksi melawanmu, tapi kata-katanya mulai goyah, keyakinannya meragukan. Tiba-tiba, dia tergagap menarik kembali ucapannya, mengklaim bahwa mungkin dia telah salah. Dia tidak salah. Dia terhalang. Ada sesuatu yang mengintervensi, sesuatu di luar kendali mereka. Bukti, dokumen, pesan, rekaman menghilang tanpa penjelasan. Berkas-berkas yang dulu menggambarkanmu sebagai pelaku kini penuh celah, ketidakkonsistenan, potongan yang hilang tanpa bisa dijelaskan. Tuduhan terhadapmu bukan hanya runtuh, ia sedang dihapus. Para petugas yang dulu menatapmu dengan curiga, kini saling bertukar pandang, mulai mempertanyakan segala sesuatu yang sebelumnya mereka yakini. Rasa percaya diri mereka mulai retak saat dasar dari tuduhan ini mulai runtuh.
kamu tetap tak tersentuh. Bukan karena kamu lari. Bukan karena kamu memohon. Bukan karena kamu melawan. Tapi karena mereka tak pernah memiliki kekuatan untuk menghancurkanmu sejak awal. Senjata mereka ditempa dari kebohongan. Rencana mereka dibangun di atas pasir. Dan tidak ada senjata yang dibuat untuk melawanmu yang akan berhasil. Tidak ketika kamu dilindungi. Tidak ketika tangan-tangan ilahi bergerak dalam keheningan, mengatur langkah sebelum mereka sempat jatuh menimpamu. Mereka pikir mereka mengendalikan segalanya. Mereka pikir mereka yang menentukan nasibmu. Tapi sekarang, saat kebohongan mereka mulai menghancurkan mereka sendiri, saat mereka panik mencari alasan mengapa semuanya tidak berjalan sesuai rencana, mereka mulai memahami satu kebenaran. Kamu tidak pernah sendirian dalam hal ini. Dan mereka tidak pernah punya kesempatan. Berhenti di situ. Ya, kamu. Tidak semua orang akan merasakan ini. Dan jika tidak, silakan lanjutkan, tanpa rasa keberatan. Tapi jika ada sesuatu dalam jiwamu yang baru saja terkunci, jika kamu merasakannya di hatimu, di lubuk jiwamu, maka kamu sudah tahu bahwa pesan ini memang ditujukan untukmu. Para penyimpang, mereka yang melihat melalui ilusi, mereka yang selalu disuruh diam, mengikuti aturan, menjadi seperti orang lain, tapi tak pernah bisa. Kamu tidak mengikuti tren. Kamu tidak meminta izin. Kamu menjalani hidup seperti badai. Tak tersentuh. Tak tergoyahkan. Tak terbantahkan. Sementara dunia terus berputar tanpa arah, kamu membuat jalanmu sendiri. Sendiri jika perlu. Bukan untuk diakui. Bukan untuk tepuk tangan. Tapi karena itulah dirimu yang sebenarnya. Tuduhan terhadapmu seharusnya menjadi ujian loyalitas, sebuah kesempatan bagi mereka untuk bersatu, melindungi sesama. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka saling menyerang. Semuanya dimulai dari hal kecil, tatapan curiga, bisikan lirih, percakapan tegang di balik pintu tertutup. Kini bukan hanya kamu yang diawasi. Kamu melihatnya saat tetangga bertukar kata singkat sebelum berpisah. Kamu mendengarnya dalam nada tajam seorang penjaga toko yang mempertanyakan mengapa seseorang tiba-tiba berhenti datang. Mereka tidak saling percaya, karena jika kebohongan bisa begitu mudah diciptakan tentangmu, apa yang menghentikan kebohongan lain terbentuk tentang mereka? Kesatuan yang dulu mereka banggakan mulai terkikis, mengungkap sesuatu yang busuk di bawahnya. Dendam lama yang dulu terkubur kini bermunculan. Wanita yang bersumpah setia kepada sahabatnya kini mulai curiga bahwa sahabatnya sendiri yang menyebarkan rumor. Pria yang membela tetangganya minggu lalu kini ingin tahu apa yang mungkin ia sembunyikan. Ini adalah kekacauan yang disamarkan sebagai keteraturan. Mereka pikir menyingkirkanmu akan membawa kedamaian. Bahwa menjadikanmu penjahat akan membersihkan mereka dari dosa mereka sendiri. Tapi mereka salah perhitungan. Karena ketakutan yang membuat mereka berbalik melawanmu kini, juga membuat mereka berbalik melawan satu sama lain. Mereka yang pertama kali menyebarkan rumor, mereka yang pertama kali berbisik, kini mereka yang mulai dicurigai. Dan hanya masalah waktu sebelum mereka mulai saling menghancurkan. Kamu menyaksikan tanpa terdeteksi, saat aliansi palsu mereka runtuh, saat cerita yang mereka susun dengan hati-hati mulai saling bertentangan. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Dan mereka yang menyalakan api, kini mereka berdiri di tengah kobaran itu. Mereka pikir mereka telah menjebakmu. Mereka merencanakan setiap langkah, menciptakan setiap kebohongan, menyebarkan setiap bisikan. Mereka pikir itu sudah cukup, tapi ada sesuatu yang tidak mereka perhitungkan. Kamu merasakannya. Sebuah kekuatan yang bergerak tanpa terlihat, mengubah keadaan sebelum mereka bisa menenggelamkanmu. Seorang saksi maju, siap bersaksi melawanmu, hingga tiba-tiba kata-kata mereka terhenti. Kepercayaan diri mereka goyah. Tiba-tiba, mereka gagap,
menarik kembali pernyataan mereka, mengklaim bahwa mereka pasti telah keliru. Mereka tidak keliru, mereka terhalang. Ada sesuatu yang mengintervensi, sesuatu di luar kendali mereka. Bukti, dokumen, pesan, rekaman, menghilang tanpa penjelasan. File yang dulu menggambarkanmu sebagai orang bersalah, kini penuh dengan celah, inkonsistensi, bagian yang hilang tanpa ada yang bisa menjelaskan. Kasus melawanmu bukan hanya runtuh. Ia sedang dihapus. Para petugas yang dulu memandangmu dengan curiga kini saling bertukar pandang, mulai mempertanyakan segala sesuatu yang mereka yakini. Rasa percaya diri mereka retak seiring dengan runtuhnya fondasi tuduhan mereka. Kamu tetap tak tersentuh, bukan karena kamu lari, bukan karena kamu memohon, bukan karena kamu melawan, tapi karena mereka tidak pernah memiliki kekuatan untuk menghancurkanmu sejak awal. Senjata mereka ditempa dari tipu daya. Rencana mereka dibangun di atas pasir. Dan tidak ada senjata yang dibentuk untuk melawanmu yang akan berhasil. Tidak ketika kamu dilindungi. Tidak ketika tangan ilahi bergerak dalam keheningan, mengubah keadaan sebelum bisa menjatuhkanmu. Mereka pikir mereka mengendalikan segalanya. Mereka pikir mereka menentukan nasibmu. Tapi kini, saat beban kebohongan mereka mulai menghancurkan mereka, saat mereka panik mencari alasan mengapa semuanya tidak berjalan sesuai rencana, mereka akhirnya memahami kebenaran. Kamu tidak pernah sendirian dalam hal ini. Dan mereka tidak pernah punya kesempatan berhenti di situ. Ya, kamu. Tidak semua orang akan merasakan ini. Dan jika tidak, teruslah melangkah tanpa perasaan tersinggung. Tapi jika sesuatu dalam jiwamu baru saja terkunci, jika kamu merasakan ini di dalam hatimu, di dalam jiwamu, maka kamu sudah tahu pesan ini ditujukan untukmu. Para pengecualian, mereka yang melihat menembus ilusi, mereka yang diberitahu untuk tunduk, untuk mengikuti arus, untuk menjadi seperti orang lain, tapi tak pernah bisa. Kamu tidak mengikuti tren, kamu tidak meminta izin, kamu menjalani hidup seperti badai, tak tersentuh, tak tergoyahkan, tak terbantahkan. Sementara dunia sibuk mengejar bayangannya sendiri, kamu menciptakan jalurmu sendiri, sendirian jika perlu. Bukan untuk pengakuan, bukan untuk tepuk tangan, tapi karena itulah dirimu. Kamu mengambil apa yang dimaksudkan untuk menghancurkanmu dan menempa sesuatu yang ilahi. Kamu membawa kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa dijalani. Jika ini berbicara kepadamu, mungkin sudah waktunya kamu menemukan orang-orang sepertimu. Kamu seharusnya tidak pernah melihat ini. Kebohongan mereka seharusnya kedap udara. Tuduhan mereka dirancang untuk melekat, untuk meninggalkan noda di namamu yang tak pernah bisa dihapus. Tapi mereka ceroboh. Ada celah, detail yang hilang. Sebuah koneksi yang tak pernah mereka duga akan kamu temukan. Dan sekarang, semuanya mulai terurai. Kamu menggali lebih dalam. Bukan karena putus asa, tetapi karena kepastian. Kamu tahu ada sesuatu di sana. Kamu tahu ini bukan kebetulan. Dan saat kamu mengupas lapisan demi lapisan, kebenaran mulai terungkap. Dokumen muncul. Laporan saling bertentangan. Tanda tangan muncul di kertas-kertas yang mereka kira tidak akan pernah kamu lihat. Bukti tidak hanya mengarah pada satu orang, tetapi pada sebuah jaringan. Ini bukan kesalahan. Ini bukan sekadar gosip atau paranoia. Ini adalah rencana. Seseorang merancang ini, menarik tali dari bayang-bayang, memutarbalikkan kebenaran menjadi belati yang diarahkan ke punggungmu. Tapi mereka salah perhitungan. Karena sekarang, benang yang sama yang mereka gunakan untuk merajut kebohongan ini, benang itu kini mencekik mereka. Kata-kata mereka sendiri berbalik melawan mereka. Tanda tangan mereka sendiri mengikat takdir mereka. Bisikan yang mereka gunakan untuk menghancurkanmu kini bergema kembali kepada mereka. Lebih keras, lebih tajam, tak bisa diabaikan. Kamu tidak perlu mengungkap mereka. Mereka mengungkap diri mereka sendiri.
Satu persatu, mereka yang paling lantang berbicara tiba-tiba terdiam. Mereka yang menuduhmu tanpa ragu kini mulai mencari alasan, dan mereka yang merasa aman di balik tirai. Waktu mereka hampir habis, karena kebenaran adalah kekuatan yang tidak pernah mereka perhitungkan, dan itu sedang datang untuk mereka. Kamu merasakan ketegangan sebelum melangkah masuk. Mereka menunggumu, bukan untuk mendengar, bukan untuk memahami, tapi untuk melihatmu hancur. Tapi kamu tidak. Kamu berdiri tegak, tak tergoyahkan, sementara badai mengamuk di sekelilingmu. Teriakan terdengar. Tuduhan dilontarkan dari mulut-mulut yang dulu akrab. Mereka menyebut namamu seolah itu adalah kutukan. Seolah namamu membawa beban segala yang salah di dunia mereka. Kebohongan yang ditumpuk di atas kebohongan. Lalu, sebuah kesalahan. Salah satu dari mereka terlalu terbawa oleh racunnya sendiri, berbicara tanpa berpikir. Sebuah kontradiksi, sebuah detail yang tidak cocok dengan cerita yang mereka buat sebelumnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Semuanya terjadi begitu cepat. Pergeseran sikap, kilatan keraguan di mata mereka yang tadinya begitu yakin. Karena sekarang, retakan-retakan mulai terlihat. Cerita yang mereka bangun dengan hati-hati untuk menghancurkanmu mulai mengkhianati mereka. Kamu tidak mengatakan apapun. Kamu tidak perlu. Keheningan jauh lebih berat daripada pembelaan apapun yang bisa kamu berikan. Beban kebohongan kini menekan mereka. Mencekik, tak terhindarkan. Mereka mencoba memulihkan diri, menggandakan kebohongan, mengalihkan kembali percakapan ke dalam kekacauan tempat tipu daya berkembang. Tapi sudah terlambat. Keraguan sudah mencengkeram orang-orang di ruangan itu. Bisikan mulai terdengar. Bukan tentangmu, tetapi tentang mereka. Suara-suara yang dulu menuduhmu kini berbisik di antara mereka sendiri. Bertanya-tanya kebohongan apa lagi yang telah dibuat. Kekuatan mulai beralih. Mereka yang dulu melempar batu pertama kini mendapati diri mereka terpojok. Kata-kata mereka sendiri menjadi bukti yang menghancurkan mereka. Kamu menyaksikan semuanya terjadi, tanpa amarah, tanpa rasa takut, tetapi dengan keyakinan. Karena kamu sudah tahu sejak awal, kebenaran selalu menemukan jalannya. Dan malam ini, ia baru saja merayap keluar dari celah-celah kebohongan. Kamu segera menyadarinya. Cara para petugas bergerak, mata mereka tidak lagi terkunci padamu, tetapi menyapu wajah-wajah mereka yang sebelumnya berbicara dengan penuh keyakinan. Nada pertanyaan mereka tidak lagi tentang membuktikan kesalahanmu, tetapi tentang mencari tahu lebih dalam. Pergeseran ini tak bisa disangkal. Kebohongan yang dulu memiliki bobot kini terasa hampa. Tuduhan yang dulu disampaikan dengan keyakinan kini terdengar dipaksakan, goyah, tidak konsisten. Dan mereka menyadarinya. Mereka yang memimpin serangan terhadapmu kini gelisah, tidak tenang. Suara-suara yang dulu dengan yakin menyatakan kesalahanmu kini mulai tergagap di bawah tekanan, karena mata yang dulu menatapmu dengan tuduhan, kini menatap mereka. Seorang petugas membersihkan tenggorokannya. Bisakah Anda mengklarifikasi pernyataan sebelumnya? Pertanyaan sederhana, tetapi ruangan menjadi tegang. Seseorang bergeser di kursinya, yang lain melirik ke arah pintu keluar. Keringat mulai muncul di dahi yang sebelumnya kering. Mereka mulai kehilangan kendali, dan itu menggerogoti mereka dari dalam. Mereka mencoba mengalihkan perhatian kembali padamu. Tapi kata-kata mereka tidak lagi berdampak seperti dulu. Mantra yang mereka ciptakan untuk mengendalikan kerumunan kini mulai pudar, dan mereka bisa merasakan itu lepas dari genggaman mereka. Mereka yang dulu dengan percaya diri menuduhmu, kini mulai mencari-cari alasan. Kontradiksi mereka terungkap, aliansi mereka runtuh, ketakutan menggantikan kesombongan. Kamu bisa melihatnya di mata mereka. Kesadaran mendadak bahwa sistem yang dulu mereka gunakan untuk menjatuhkanmu kini berbalik melawan mereka.
Kamu tidak bergerak. Kamu tidak berbicara. Kamu membiarkan kebohongan mereka sendiri menghancurkan mereka. Karena arus telah berbalik. Dan kini tak ada jalan keluar bagi mereka. Sejak awal, kamu bukanlah target utama. Kamu hanya pengalih perhatian, tuduhan, bisikan, kebohongan yang disusun dengan begitu sempurna. Semua itu hanyalah tirai asap, cara untuk membuat semua mata tertuju padamu. Sementara mereka bergerak dalam bayang-bayang, menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan hampir saja berhasil. Hampir. Tapi sekarang, penyelidikan berkembang lebih jauh darimu. Pertanyaan-pertanyaan menggali lebih dalam. Para petugas tidak lagi berusaha membuktikan kesalahanmu. Mereka mencari alasan di balik semua ini. Dan alasan itu mulai terungkap dengan cepat. Dokumen muncul. Rekening bank yang tidak sesuai. Kontrak yang mengarah ke nama-nama yang seharusnya tetap tersembunyi. Dan di bawah semua itu, kejahatan yang sesungguhnya. Bukan sekadar dendam pribadi terhadapmu. Bukan sekadar kecemburuan atau kebencian buta. Sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang harus tetap tersembunyi. Mereka pikir mereka bisa menguburnya dengan mencoreng namamu. Mereka pikir mereka bisa melemparkanmu ke dalam api, sementara mereka melarikan diri tanpa jejak. Tapi kini, mereka yang berada di bawah sorotan. Kepanikan mereka bukan lagi tentangmu, tapi tentang bertahan hidup. Karena semakin dalam para petugas menggali, semakin jelas bahwa ini bukan tentang keadilan. Ini tentang perlindungan. Bukan perlindungan untukmu, tapi untuk mereka. Mereka mencoba menghapus jejakmu, mengorbankanmu, demi melindungi kerajaan mereka. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah mengekspos diri mereka sendiri. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi karena cahaya itu datang dan akan membakar segalanya hingga hangus. Mereka pikir mereka benar. Mereka pikir mereka aman. Saat mereka berbalik melawanmu, semuanya terasa mudah, tanpa ragu, tanpa berpikir dua kali. Mereka percaya apa yang dikatakan kepada mereka, karena mempercayai berarti mereka tidak perlu berpikir sendiri. Tapi sekarang, mereka berpikir, dan itu menghancurkan mereka. Kamu melihatnya di wajah mereka, kesadaran yang perlahan meresap, menyesakan, menelan mereka dalam keheningan yang tak terhindarkan. Mereka bukan hanya penonton. Mereka adalah kaki tangan. Mereka membantu menyalakan api yang dimaksudkan untuk membakarmu. Sekarang mereka berdiri di atas abu, tersedak oleh asap dari pengkhianatan mereka sendiri. Karena ini bukan lagi hanya tentangmu. Ini tentang mereka. Tentang betapa mudahnya mereka dipengaruhi, betapa cepatnya mereka berbalik, betapa butanya mereka mengikuti, tanpa sekalipun mempertanyakan alasannya. Mereka tidak bisa mengabaikannya. Korupsi yang pura-pura tak mereka lihat, permainan kekuasaan yang mereka anggap sebagai lelucon, kebohongan yang mereka ulang tanpa berpikir, semuanya kini terungkap. Tak ada yang selamat dari kehancuran ini. Bukan mereka yang menyebarkan rumor, bukan mereka yang diam, bahkan bukan mereka yang mengira bahwa mereka sama sekali tidak terlibat. Dunia mereka runtuh. Struktur yang mereka bangun, yang berakar pada tipu daya dan manipulasi, hancur di bawah beratnya sendiri. Kamu tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Mereka tahu apa yang telah mereka lakukan, dan mereka tahu tidak ada jalan kembali. Kamu telah memperingatkan mereka, bukan dengan kata-kata, bukan dengan ancaman, tetapi dengan keheningan. Dengan kepastian seseorang yang sudah tahu bagaimana ini akan berakhir. Dan kini, akhirnya tiba. Mereka duduk di ruangan dingin di bawah cahaya steril, tangan terlipat, mata gelisah. Kepercayaan diri mereka telah lenyap. Mereka yang dulu berbicara dengan api, yang melukismu sebagai penjahat, kini tergagap di bawah beban, kata-kata mereka sendiri. Setiap tuduhan yang mereka lontarkan kini berbalik menyerang mereka. Dinding hukum mulai menutup. Kebohongan bertentangan satu sama lain.
motif-motif terungkap. Para petugas yang dulu menatapmu dengan curiga, kini memandangi mereka dengan tajam. Tetapi perhitungan yang sebenarnya bukan hanya terjadi di dunia ini. Itu terjadi di alam yang tak terlihat. Mereka merasakannya, bebannya, pergeserannya, kehampaan dingin di tempat kekuasaan palsu mereka dulu berdiri. Timbangan ilahi telah miring, dan apa yang mereka kirimkan kini kembali. Lebih cepat, lebih tajam, tanpa ampun, dan tidak ada jalan keluar. Mereka membangun fondasi mereka di atas kebohongan, yakin bahwa tidak akan ada harga yang harus dibayar. Tapi sekarang, mereka membayarnya. Kamu melihatnya di wajah mereka. Kengerian yang perlahan merayap saat mereka menyadari bahwa ini bukan hanya tentang bukti, tentang kasus, tentang konsekuensi duniawi. Ini adalah sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak dapat diubah. Mereka mencoba menghancurkan jiwa terpilih. Dan kini, mereka menyaksikan harga yang harus dibayar. Kamu telah memperingatkan mereka. Melalui kehadiranmu, melalui keteguhanmu, melalui keheningan yang mereka salah artikan sebagai ketundukan. Mereka pikir mereka adalah arsitek kejatuhanmu, tapi yang mereka bangun hanyalah perangkap bagi diri mereka sendiri. Kamu berjalan pergi, tak tersentuh. Kekaisaran mereka runtuh dalam gerakan lambat, hancur di bawah beban korupsi mereka sendiri. Apa yang dulu tampak seperti kekuatan yang tak tertembus, bisikan, tipu daya, kendali, kini tergeletak dalam puing-puing. Seperti menara megah yang perlahan retak dari dalam, mereka tak menyadari kehancuran yang telah lama mengintai di bayangan kesombongan mereka. Mereka membangun kekaisaran di atas pasir ketakutan, mengira bahwa kendali atas pikiran dan persepsi cukup untuk menopang istana mereka. Tetapi pasir itu kini mengalir pergi, menghilang dari sela-sela jari mereka, menyisakan kehampaan yang tak bisa mereka isi kembali. Retakan kecil telah menjadi jurang yang tak terjembatani, dan satu persatu, pilar yang menopang mereka mulai roboh. Orang-orang yang dulu berbalik melawanmu kini saling menerkam, mencari jalan keluar dari reruntuhan yang mereka ciptakan sendiri. Seperti hewan yang terjebak dalam perangkap, mereka menggigit satu sama lain, mencoba bertahan, mencoba mencari celah untuk meloloskan diri dari nasib yang tak terelakkan. Dalam kepanikan, mereka mati-matian mencoba menulis ulang peran mereka dalam cerita ini, menciptakan narasi baru, berharap sejarah akan melupakan dosa-dosa mereka. Tapi tintanya sudah kering, tidak ada lagi halaman kosong untuk mereka coret-coret dengan kebohongan baru. Tidak ada lagi celah untuk menyisipkan kebohongan ke dalam lembaran kebenaran yang kini terbuka, lebar. Tuduhan palsu yang dulu mereka susun dengan teliti, dengan harapan akan menjadi nisan bagimu, kini justru menjadi beban yang menenggelamkan mereka ke dasar kehancuran. Mereka telah menggali kuburan untukmu, tetapi lupa bahwa tanah yang mereka pijak begitu rapuh, dan kini mereka terperosok ke dalamnya sendiri. Kekuasaan yang mereka genggam hanyalah pinjaman, dicuri dari ketakutan orang-orang yang terlalu lemah untuk bertanya. Mereka bergantung pada ilusi bahwa ketakutan adalah rantai yang tak terputuskan, bahwa selama mereka bisa menanam rasa takut, kendali akan tetap di tangan mereka. Tapi ketakutan itu telah bergeser. Seperti angin yang berbalik arah, kini merekalah yang dicekam oleh cengkeraman kecemasan yang dulu mereka gunakan sebagai senjata. Kini, merekalah yang diawasi, diamati, terbongkar. Kegelapan yang dulu mereka gunakan untuk bersembunyi kini tak lagi bisa melindungi mereka. Cahaya yang dulu mereka coba padamkan kini membanjiri tempat-tempat persembunyian mereka, menyoroti setiap kesalahan, setiap dosa, setiap kebohongan yang mereka coba sembunyikan. Mata yang dulu mereka pandang dengan hina kini memandang mereka dengan kejelasan yang mengerikan. Mereka tak lagi memiliki tempat untuk berlari. Mereka mengira kamu akan memohon. Mereka mengira kamu akan hancur. Tetapi mereka salah. Sebaliknya, kamu bangkit, lebih kuat, lebih tak tersentuh, lebih ditakuti dari sebelumnya, karena kamu bukan seperti mereka.
Kamu tak pernah menjadi bagian dari mereka. Mereka beroperasi dalam bayangan, kekuatan mereka bergantung pada rahasia, manipulasi, ilusi. Mereka berpikir bahwa dengan menciptakan ketakutan, mereka bisa mengendalikan dunia. Tetapi mereka tak pernah memahami bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari ketakutan. Kekuatan yang tak bisa mereka pahami, apalagi kendalikan. Kekuatanmu tak tergoyahkan, tak terpatahkan. Sebuah kekuatan yang membelokkan realitas itu sendiri. Kekuatan yang tidak bergantung pada kebohongan, tetapi pada kebenaran yang tak bisa dihancurkan. Kekuatan yang bukan berasal dari ketakutan, tetapi dari keyakinan yang tak tergoyahkan. Mereka mengira mereka bisa mematahkanmu, tetapi mereka tak pernah menyadari bahwa setiap upaya untuk menghancurkanmu hanya membuatmu semakin kuat. Dan kini, mereka tahu. Mereka tahu bahwa permainan telah berakhir. Mereka tahu bahwa mereka bukan lagi pemburu, tetapi mangsa. Biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka berbisik. Karena kata-kata mereka kini tak lagi memiliki daya. Karena bayangan yang dulu mereka gunakan untuk bersembunyi, kini telah sirna. Karena mereka telah kehilangan satu hal yang paling mereka takuti untuk kehilangan. Kendali. Dan kamu? Kamu hanya tersenyum. Karena akhirnya, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Setiap kata adalah pengingat akan kegagalan mereka. Setiap tatapan yang mereka arahkan kepadamu adalah pengakuan diam-diam tentang ketakutan, penyesalan, dan kesadaran bahwa mereka telah bergerak melawan sesuatu yang jauh di luar pemahaman mereka. Mereka pernah percaya bahwa mereka bisa menghapus jejakmu, meredam sinarmu, dan menjadikanmu hanya sebagai bayang-bayang dalam ingatan. Namun mereka salah. Kamu tetap ada. Debu telah mereda, tetapi tidak ada yang tetap sama. Mereka mengira badai telah menguburmu, padahal justru badai itulah yang menempa dan mengukuhkan keberadaanmu. Yang dulu runtuh kini menjadi pondasi baru. Yang dulu terpecah kini menjadi jalan menuju kebangkitan. Hubungan hancur berkeping-keping. Bisnis menutup pintu mereka. Nama-nama yang dulu dihormati kini dibisikkan dengan rasa malu dan kehinaan. Mereka yang dulu tertawa dan meremehkanmu kini tak lagi memiliki keberanian untuk menatapmu langsung. Mereka yang pernah merasa unggul, kini hanya bisa mengingat bagaimana mereka sendiri yang membawa kehancuran pada diri mereka. Seolah semesta menuliskan hukuman yang tak terucapkan, membuat mereka terjebak dalam penyesalan yang terus menggema di hati dan pikiran. Komunitas yang pernah berbalik melawanmu kini dipaksa untuk menghadapi kenyataan. Apa yang mereka izinkan, apa yang mereka ikut lakukan, dan apa yang mereka hancurkan. Mereka tak bisa lagi lari dari kebenaran. Bayang-bayang perbuatan mereka membuntuti setiap langkah, mengingatkan mereka bahwa keadilan semesta tak pernah lalai. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari hukum yang lebih tinggi. Sementara itu, kamu terus melangkah, tanpa terganggu, tanpa tergoyahkan. Mereka mengira kamu akan menyerah, bahwa kamu akan hancur di bawah beban kesulitan yang mereka lemparkan ke arahmu. Tapi mereka tak menyadari satu hal. Kamu bukan seseorang yang bisa dihancurkan. Kamu adalah api yang terus menyala, bahkan ketika angin mencoba memadamkannya. Sebuah kekuatan yang tak pernah bisa mereka kendalikan. Kamu tidak mencari pembalasan, karena pembalasan bukanlah caramu. Kamu tidak hidup untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, karena eksistensimu sendiri sudah menjadi jawaban. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keberhasilan yang kamu raih, adalah bukti nyata bahwa mereka tidak bisa menjatuhkanmu. Biarkan mereka melihat, biarkan mereka bertanya-tanya. Mengapa kamu masih berdiri? Mengapa kamu tidak runtuh seperti yang mereka harapkan? Mengapa hidup terus membawamu ke tempat yang lebih tinggi, sementara mereka terjebak dalam bayang-bayang masa lalu? Sekarang mereka tahu siapa dirimu sebenarnya. Mereka tahu bahwa takdirmu tidak bisa dihancurkan oleh tangan manusia. Mereka tahu bahwa ada kekuatan yang selalu mendukungmu,
yang menjaga dan membimbingmu ke arah yang lebih besar. Mereka akhirnya menyadari bahwa mereka hanya memainkan peran kecil dalam kisah hidupmu dan bukan mereka yang menentukan akhirnya. Bagikan pemikiranmu. Bagaimana reaksi mereka saat menyadari bahwa mereka tak bisa menghancurkanmu? Bagaimana rasanya melihat mereka kini menghadapi akibat dari perbuatan mereka sendiri? Biarkan mereka tahu, yang terpilih tidak akan jatuh.